Bab 361, Pilihan Raja. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Julian, Panglima Nan Huang, salah satu dari 5 komandan Gritsia, sosok yang berdiri di piramida kekuasaan. Dia adalah dewa perang di Daxia dan pahlawan nasional. Dia baru saja merebut kembali kota Nan Huang yang hilang tanpa pertumpahan darah, dan sekarang orang-orang masih dalam kegembiraan. Namun, dengan sebuah wahyu, dia langsung menjadi tikus jalanan. Ada banyak omelan di internet. Semua orang menyebut Julian sebagai harimau dan kanker. Bunuh harimau ini. Suara di internet semakin keras. Kyoto. Rumah Tianan. Ini adalah kediaman pejabat tertinggi Daxia, Raja Daxia. Rumah besar, di halaman. Perwira tinggi itu mengenakan setelan abu-abu. Usianya lebih dari 50 tahun dan sedikit gemuk, tetapi dia terlihat sangat energik dan memiliki temperamen yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Dia duduk di pavilion di halaman dan minum teh dengan tenang. Di depannya, berdiri seorang pria parubaya. Dia adalah Russell Stone. Dia adalah sekretaris Raja Xia Agung. Posisi ini sangat istimewa. Russell Stone, apa pendapatmu tentang masalah ini? Ah, Sekretaris Jenderal Russell Stone sedikit terkejut dan berkata, Raja, apa maksudmu? Raja Daxia melirik Russell, mengambil secangkir teh, dan menyesap, kamu tahu apa yang saya bicarakan. Raja, apakah yang Anda maksud adalah seseorang yang melaporkan Raja Naga Julian? Masalah ini kini telah menyebar di internet. Dapat dikatakan telah mencapai titik di mana semua orang mengetahuinya. Sudah terlambat untuk menghentikan penyebaran berita tersebut. Apa maksudmu? Penonton parubaya tertinggi di Daxia melirik Russell. Namun, pada saat ini, seorang pria berjalan dengan tergesa-gesa. Dia mengenakan setelan hitam dan terlihat sangat energik, tetapi ada kecemasan di wajahnya. Setelah dia datang, dia berkata dengan tergesa-gesa, Raja, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Raja Naga telah dilaporkan, dan sekarang kantor kejaksaan sudah penuh. Rakyat, dalam surat laporan dan surat yang ditandatangani oleh seluruh rakyat, warga meminta agar Raja Naga diselidiki secara menyeluruh dan jika laporan itu benar, dia akan dihukum berat. Dia adalah kaisar. Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu banyak hal terjadi tepat setelah dia dinobatkan sebagai Raja Naga. Saya tidak pernah menyangka bahwa selama masa jabatan Julian sebagai Raja Naga, dia melakukan begitu banyak hal buruk, menghasilkan begitu banyak uang, dan membunuh begitu banyak orang. Ini hanyalah hukum raja. Kaisar mengutuk kesakitan. Raja Gritsia sedang duduk di kursi di dekatnya, memegang secangkir teh di tangannya dan menyesapnya dengan tenang. Ekspresinya tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kaisar, menurut Anda bagaimana masalah ini harus ditangani? Raja Daxia memandang Kaisar dan berbicara dengan tenang. Kaisar berkata, Raja, ini tidak boleh ditoleransi. Apa yang dilakukan Julian telah menimbulkan kemarahan rakyat. Jika mereka tidak mengutarakan pendapatnya, rakyat pasti tidak akan yakin. Jika orang-orang di kantor mengikutinya satu persatu lagi, bukankah kerajaan Xia besar ini akan berada dalam kekacauan? Raja Daxia berkata dengan tenang, ayo lakukan ini. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda untuk penyelidikan menyeluruh. Kami akan membentuk gugus tugas dengan Anda sebagai pemimpin tim. Kami akan memberi Anda hak istimewa untuk menyelidiki Raja Naga secara menyeluruh. Tak seorang pun di Daxia yang berani menghentikanmu. Tentu saja, dengan sebagai Panglima Tentara Api Merah, tidak ada yang berani menghentikanmu. Raja, jangan khawatir. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Saya akan membawa orang ke Jiangzhou semalaman untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Mari kita mulai dengan penyelidikan lintas era dalam laporan. Jika bos di balik lintas era adalah sungguh Julian, maka cross era akan segera diblokir, dan tidak ada seorang pun yang terlibat akan selamat. Kaisar membuat janji yang sungguh-sungguh lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Sekretaris Jenderal Russell berbicara dan bertanya, Raja, apakah kamu benar-benar ingin menyelidiki Raja Naga secara menyeluruh? Raja Gritsia berkata dengan tenang, orang yang tidak bersalah akan membersihkan diri. Jika laporan itu benar, maka itu cukup untuk membunuhnya. Jika itu hanya tipuan, maka setelah penyelidikan jelas, Raja Naga bisa dibersihkan. Raja, bijaksana. Raja Daxia berhenti sebentar dan berkata, ayo, adakan konferensi pers semalaman, dan umumkan pembentukan gugus tugas khusus untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah Raja Naga dan memberikan penjelasan kepada rakyat terlebih dahulu. Ya, aku akan segera mengaturnya. Russell Stone berbalik dan pergi. Hos. Raja Daxia menarik napas dalam-dalam. 30 tahun yang lalu, pendahulu naga hitam meninggal, istana Gritsia berubah, dan situasi di Kyoto berubah total. Dia juga berkuasa 30 tahun yang lalu. Dia telah menjadi Raja Daxia sampai sekarang. Saat ini, masalah yang sama juga dihadapi. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, raja ini akan menjadi orang tua. Bayangan. Dia memanggil. Tak jauh dari situ, seorang pria berjubah hitam muncul. Berlutut dengan satu kaki. Raja. Segera ke Nan Huang dan beritahu Julian.
Dia berdiri dan membisikkan sesuatu di telinga pria berjubah hitam yang sedang berlutut di tanah. Ya. Shadow berdiri dan pergi dengan cepat, menuju ke Southern Wasteland dalam semalam. Pada saat yang sama, Kyoto, Balai Kota. Wartawan dari seluruh Kyoto berkumpul di sini. Di urutan teratas daftar adalah beberapa orang besar di Kyoto. Ada Sekretaris Jenderal Russellstone, Kepala Eksekutif Adan Long, dan Panglima Tentara Api Merah, Alexander. Sekretaris Jenderal, bagaimana sikap para petinggi terhadap tindakan naga hitam selama menjabat seperti diberitakan secara online? Seorang reporter mengajukan pertanyaan. Di bawah rekaman kamera yang tak terhitung jumlahnya, Russell berkata dengan lantang, kami tidak akan pernah mentolerir korupsi. Korupsi telah dilarang di Daxia selama ribuan tahun. Banyak dinasti binasa karena beberapa menteri yang pengkhianat. Setiap dinasti memiliki pengkhianat besar, dan kami akan menghukum berat setiap pengkhianat. Sekretaris Jenderal, bolehkah saya bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap Julian selanjutnya? Russell berkata dengan masuk akal, sekarang sebuah gugus tugas telah dibentuk, dengan Alexander, Panglima Tentara Api Merah, sebagai pemimpin tim untuk menyelidiki naga hitam. Jika laporan itu benar, dia akan dihukum berat. Malam ini, semua orang memperhatikan masalah ini. Setelah konferensi pers diumumkan, banyak orang yang bertepuk tangan. Namun banyak orang yang khawatir. Di tengah sungai ada sebuah villa. Seorang wanita dengan piyama sedang duduk di sofa, membaca berita di laptopnya. Dia adalah Taraf. Taraf mengetahui tentang kecelakaan Julian pada siang hari. Dia telah memperhatikan. Sekarang setelah saya melihat konferensi pers, dengan ekspresi serius di wajah cantiknya, dia bergumam dengan suara rendah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa begitu banyak perubahan terjadi pada segala sesuatu yang berjalan dengan baik? Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Julian. Namun, tidak ada yang menjawab panggilan telepon Julian. Dia khawatir. Di saat yang sama, Celia juga sangat cemas. Karena dia adalah ketua nominal Cross Times, sejak Cross Times terekspos pada siang hari, wartawan memblokir Cross Times Group. Banyak warga bahkan muncul di luar Cross Times Group dan melemparkan telur ke Cross Times. Dia menelepon Julian dan ingin bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi tidak peduli bagaimana saya menelepon, telepon tidak dapat tersambung. Sarah juga khawatir. Setelah Sarah dikirim kembali ke Jiangzhou, berita tentang kecelakaan Julian datang. Setelah mengalami apa yang terjadi di hutan belantara selatan, dia tahu bahwa seseorang menargetkan Julian, dan ini pasti dilakukan oleh seseorang yang menargetkan Julian. Dia juga menelepon untuk menanyakan situasinya. Tapi itu juga tidak mungkin untuk dilewati. Sesuatu terjadi pada Julian, yang berdampak pada ratusan juta warga di Daxia. Saat ini, Julian berada di rumah naga hitam di hutan belantara selatan. Dia juga melihat konferensi pers. Dia tahu bahwa Raja Daxia pasti akan mengambil tindakan seperti itu. Hanya dengan cara inilah kemarahan rakyat bisa diredakan. Dia bersandar di sofa, tidak mampu mengangkat tenaga apapun, seolah-olah dia sudah lapar selama beberapa hari. Ada banyak orang yang berdiri di samping. Kevin, Chester, dan 8 naga langit yang baru dianugerahi penghargaan. Orang-orang ini mengerutkan kening. Bab 362, satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Semua orang mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. 8 naga langit yang baru mengaku mungkin tidak tahu betul siapa Julian. Namun, Kevin dan Chester sangat mengenal satu sama lain. Mereka telah mengikuti Julian selama bertahun-tahun, dan mereka semua tahu bahwa Julian adalah manusia dan tidak pernah melakukan apapun yang merusak alam. Sekarang sedang kacau. Ekspresi apa yang kalian semua miliki? Julian memandang mereka dan berkata dengan tenang, ini bukan masalah besar. Dalam posisi ini, itu adalah kurangnya karakter moral saya. Jika saya menerima uang itu, saya tahu hukum dan melanggar hukum, saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Mata Kevin merah dan dia bertanya dengan mata merah, Saudara Fisher, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang lain juga khawatir. Terutama 8 naga langit. Setelah mengikuti Julian, banyak hal terjadi. Julian berkata dengan tenang, penyelidikan menyeluruh akan dilakukan dari atas. Mereka yang paling tidak serius akan diberhentikan dari jabatannya, dan mereka yang lebih serius akan dipenjara atau bahkan ditembak. Saudara laki-laki. Julian sedikit mengangkat tangannya dan menyela Kevin. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu menurunkan semuanya. Kamu akan baik-baik saja. Setelah aku pergi, Nan Huang akan mengandalkanmu. Julian memandang orang-orang di depannya. Dia memesan beberapa orang lagi. Pengunduran dirinya sudah pasti. Kali ini saya tidak lagi mengajukan pengunduran diri, melainkan diberhentikan. Namun, dia mengkhawatirkan Nan Huang. 140 kota, ini sepotong lemak. Jika seorang manajer diterjunkan dari atas, dia akan makan banyak lemak, jadi dia harus menjelaskan semua ini dengan jelas. Lihatlah naga langit. Kamu hanya berada di bawah kendali Raja Naga. Setelah aku meninggalkan pekerjaanku,
jika manajer 48 kota diterjunkan, mohon hati-hati terhadapku dan jangan biarkan dia bertindak terlalu jauh. Kamu juga bisa menolak beberapa tuntutannya yang berlebihan. Julian sepertinya sedang menjelaskan pengaturan pemakaman. Dia berbicara sangat lambat, seolah dia membutuhkan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan setiap kata. Setelah mengatakan ini, saya sudah banyak berkeringat. Melihat penampilan Julian, Kevin sedikit khawatir dan bertanya, "Saudara Fisher, tubuhmu?" Julian sedikit menyerah dan berkata, "Tidak apa-apa untuk saat ini. Saya tidak akan mati dalam waktu singkat. Oke, kalian semua kembali dan istirahat. Saya ingin sendiri sebentar." Ya. Semua orang mengangguk. Del. Julian sekali lagi menghentikan semua orang yang hendak pergi. Semua orang berhenti lagi dan memandang Julian. Julian berkata dengan lemah, "Jika saya tidak bertahan kali ini, dalam lingkup kekuatan saya dapat membantu Sarah, dan dia juga diracuni sekarang. Meskipun dia akan baik-baik saja dalam waktu singkat, racun di tubuhnya akan cepat atau lambat. Tumbuh, tiba. Pada saat itu, dia pasti dikutuk. Jika saya benar-benar mati, saya akan menemui Kaisar dan memintanya untuk melepaskan Sarah." Setelah Julian memberi perintah, dia bersandar di sofa dan sedikit menyerah. Pergi-pergi. Semua orang menangis. Julian adalah satu-satunya yang tersisa di aula villa yang kosong. Ruang besar itu sunyi, dan keheningan itu agak menakutkan. Julian bersandar di sofa. Dia tidak takut mati. Sejak dia bergabung dengan tentara, dia mengesampingkan hidup dan mati. Namun, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia tidak rela mati seperti ini. Namun, ini takdir, dia tidak punya pilihan. Dia menyipitkan matanya dan perlahan tertidur lelap. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Matanya terbuka. Siapa? Wajahnya menjadi gelap dan dia ingin menyerang. Tapi dia sangat lemah sehingga begitu dia berdiri dari sofa, dia terjatuh di atas sofa. Dia bersandar di sofa dan menatap orang yang berdiri di depannya. Ini adalah pria berjubah hitam. Karena saat itu malam dan lampu tidak dinyalakan, dia tidak bisa meremehkan penampilan pria itu. Dia hanya bisa melihat samar-samar guratan wajahnya yang agak kasar. "Ada apa dengan tubuhmu?" Dalam kegelapan, suara yang agak serak terdengar, dengan sedikit keterkejutan dan kebingungan. Julian mengambil remote kontrol di samping dan menyesuaikannya dengan lembut. Ruangan gelap itu langsung menjadi transparan. Baru setelah itu dia melihat dengan jelas penampakan orang di depannya. Ini adalah seorang laki-laki, berumur sekitar 40 tahun, dengan wajah bulat, alis tebal dan mata besar. Matanya setajam mata elang. Julian merasa bahwa ini bukanlah manusia, melainkan seekor harimau. Jarang sekali dia merasa seperti ini. Dia hanya merasa seperti ini saat menghadapi orang yang benar-benar kuat. Ini menunjukkan bahwa orang di depannya adalah seorang master mutlak. Dan bisa menghindari penjaga tentara naga hitam dan memasuki istana naga hitam sungguh luar biasa. Julian berkata dengan lemah, "Sesuatu telah terjadi. Anda adalah dokter ajaib. Tidak bisakah Anda menahan diri jika berada dalam situasi tertentu?" Pria parubaya itu sepertinya bertanya-tanya. Julian tidak menjawab pertanyaannya. Dia tidak tahu siapa orang di depannya. Namun, dia bisa menebaknya secara kasar. Hanya ada satu jenis orang yang datang ke pintu saat ini. Itu adalah rakyat raja. Dia dilaporkan, dan sekarang seluruh negeri marah, dan raja harus mengumumkan pembentukan tim investigasi. Namun, dia adalah kunci dari perubahan ini. Raja pasti tidak akan meninggalkannya sendirian dan pasti akan mengirim seseorang. "Katakan padaku, ada apa?" Julian tampak sangat tenang. Pria berjubah hitam di depanku adalah bayangan. Perwira tertinggi Daxia dan pengawal pribadi Raja Daxia. Pria yang benar-benar kuat. Seseorang yang kekuatannya masih di atas Julian. "Raja memintaku untuk memberimu beberapa nasihat. Kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup sekarang." Julian mengangguk ringan dan berkata, "Saya tahu, pedang hukuman, serahkan pedang hukuman, gunakan pedang hukuman untuk menyelamatkan hidupmu." "Ya." Bayangan mengangguk. "Kamu punya pedang kriminal. Kamu punya kekuatan untuk menegakkan hukum, dan kamu bisa membunuh dulu lalu membunuh. Orang yang kamu bunuh semuanya adalah orang najis dan pantas mati. Untuk setiap orang yang kamu bunuh, Raja akan mengirim orang diselidiki lagi dan dapatkan informasi mereka. Bukti kejahatan, dan semua uang yang Anda kumpulkan selama masa jabatan Anda akan disita. Anda mengumpulkan uang itu, yang merupakan kejahatan. Namun, kejahatan tersebut tidak pantas dihukum mati, dan Anda telah memberikan kontribusi yang besar ke negara. Jika serangan itu diimbangi, kemungkinan besar Anda akan dihukum penurunan pangkat menjadi warga sipil." Julian mendengarkan dengan cermat. Dia sudah memikirkan jalan keluarnya. Sejak dia mengetahui kecelakaan itu, dia telah menunggu kedatangan rakyat raja. Dia ingin tahu bagaimana raja menentukan pilihannya. Dia bahkan ingin tahu peran apa yang bisa dia mainkan dalam perubahan dan pembersihan yang akan datang. "Tapi, kamu masih bisa melakukan ini.
Bayangan itu mendekati Julian dan membisikkan sesuatu di telinganya. Kemudian, Shadow melanjutkan. Ini adalah niat Raja. Setelah perubahan besar, kekuasaan di Kyoto dibersihkan, dan istana menjadi stabil, Raja akan mundur ke belakang layar. Setelah Raja baru naik tahta, dia secara pribadi akan merehabilitasi Anda. Anda masih akan tetap jadilah Raja Naga, dan 140 kota akan tetap menjadi milikmu. Julian mengangguk dan berkata, saya mengerti. Hati-hati. Setelah memberi pengingat, Shadow berbalik dan pergi. Julian mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap mengelilingi ujung jariku. Setelah merokok, dia berdiri dengan lemah, berpegangan pada dinding dan pergi ke lemari es, mengeluarkan sebotol air, dan kembali lagi. Dia duduk di sofa lagi dan pergi membuka tutup botol. Namun kekuatannya terlalu lemah sekarang. Sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa membuka tutup botol air mineral itu. Dia tersenyum mencela diri sendiri. Julian, kamu mengaku sebagai dokter ajaib, tetapi sekarang kamu bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah fisikmu sendiri. Saya harap kamu dapat hidup sampai hari perubahan besar, ketika Raja baru berkuasa, dan dunia ini damai. Saya tidak menyesal. Julian dengan lemah membuang airnya ke samping. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk berjalan kembali ke kamarnya. Berbaring saja di sofa dan tidur. Bab 363, Julian ditangkap. Usai menghadiri konferensi pers, Kaisar pergi ke tengah sungai semalaman dan mulai menyelidiki serta mengumpulkan bukti. Dia terus menatap Julian. Dia tahu semua yang dilakukan Julian di Jiangzhou. Dia langsung mendatangi orang yang bersangkutan. 4 keluarga besar, aliansi 5 provinsi, kamar dagang abadi, DEL. Dengan kesaksian orang-orang ini, bahkan jika dia tidak pergi ke Southern Wasteland untuk menyelidiki orang lain, itu sudah cukup bagi Julian untuk makan sepanci. Sebelum fajar, dia mengurus semua ini dan memimpin tentara api merah ke hutan belantara selatan untuk menangkap orang. Pagi, Julian bangun dengan santai. Meskipun dia tidur sepanjang malam, ketika dia bangun, dia tidak hanya kekurangan energi, tetapi juga sangat lelah. Dia menelepon Kevin dan memberikan beberapa instruksi pada Kevin. Dan Kevin juga menelepon untuk menyiapkan sarapan. Sebentar lagi sarapan akan siap. Keduanya makan bersama dan minum bersama. Namun, suasananya agak tidak normal. Dadada. Suara sepatu kulit besar yang bersentuhan dengan tanah terdengar. Kevin berbalik dan melihat. Seorang pria parubaya datang bersama beberapa pria berjas hitam. Pria parubaya itu tidak lain adalah Kaisar, Panglima Tentara Api Merah di Kyoto dan komandan pertama dari 5 komandan di Daxia. Kaisar berjalan mendekat dan berhenti sedikit, dan orang-orang di belakangnya segera berhenti. Dia berjalan menuju Julian dan Kevin, duduk di sofa di dekatnya, dengan senyuman di wajahnya. Saudara Fisher, saya sangat bersemangat. Julian mengambil sumpit, mengambil sedikit sayuran, dan makan dengan santai. Baru setelah dia mendengar suara dia mengangkat kepalanya dan bertanya, kamu sibuk sepanjang malam. Kamu pasti lelah, apakah kamu sudah makan? Ayo makan bersama. Kaisar mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya sambil tersenyum dan berkata, saya tahu kamu menyukai ini. Ayolah, merokok lagi, saya khawatir saya tidak akan bisa merokok lagi jika saya mau. Julian meletakkan sumpitnya dan mengambil rokoknya. Kevin mengambil korek api dan menyalakannya untuknya. Julian bersandar di sofa, asap keluar dari hidungnya, dan wajahnya terlihat senang. Kevin duduk di samping, menatap Kaisar, tinjunya mengepal, pupil matanya merah darah, ekspresinya dipenuhi amarah. Anak inilah yang melakukan sesuatu secara diam-diam, dan dia ingin memotong Kaisar menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Kaisar, Anda dapat menargetkan saya. Saya tidak punya keluhan. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan di pengadilan, tetapi bagaimana Anda bisa melibatkan orang yang tidak ada hubungannya? Sarah tidak bersalah. Saat saya masuk, saya akan memberikan penawarnya kepada Sarah. Julian sepertinya memberi perintah, tapi juga sepertinya berdoa. Saudara Fisher, apa maksudmu? Kenapa aku tidak bisa memahamimu? Apakah kamu sudah selesai merokok? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ini adalah surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Raja. Selama masa jabatan Anda dicurigai menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk mencapai keinginan egois Anda sendiri. Setelah diselidiki, buktinya meyakinkan. Silakan ikut dengan kami. Seperti yang dikatakan Kaisar, beberapa pria berjas hitam datang. Ini adalah tentara api merah Kyoto. Salah satu dari mereka mengeluarkan borgol. Kevin mengepalkan tangannya, dan pembuluh darah di wajahnya menonjol. Julian berdiri dengan lemah dan mengulurkan tangannya. Klik. Tangannya langsung diborgol. Kemudian dia ditahan di kiri dan kanan, dan dibawa pergi dari Istana Naga Hitam. Di luar rumah Naga Hitam, banyak orang berkumpul di sini. Ada warga negara dan ada jurnalis. Tidak pernah ada kekurangan orang di pintu masuk Naga Hitam Mansion.
Hanya saja mereka dulunya adalah beberapa reporter gosip yang ingin menggali berita tentang naga hitam dan beberapa pelamar naga hitam. Sekarang ada beberapa orang yang berbangga atas kemalangan. Ketika mereka melihat Julian dibawa keluar dengan borgol di tangannya, banyak orang bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Oke, harimau beracun ini akhirnya dibunuh. Ini mungkin harimau terbesar di abad ini sejak berdirinya Daxia. Banyak warga yang berbicara satu demi satu. Para reporter media syuting dengan panik. Di luar, Julian, si harimau beracun, akhirnya terbunuh. Kaisar, Panglima Tentara Api Merah, memimpin timnya dari Kyoto ke hutan belantara selatan dalam semalam dan menangkap harimau naga hitam. Harimau terbesar di Grecia telah ditangkap. Berita terbaru adalah Jiangsong Cross Times Group telah mengkonfirmasi bahwa bos di balik layar adalah Julian. Sekarang Cross Times Group telah dibubarkan dan semua properti Julian telah disita. Menurut statistik, Julian, harimau besar ini, telah mengumpulkan kekayaan 10 triliun dolar selama masa jabatannya. Begitu Julian ditangkap, segala macam berita keluar. Begitu berita ini keluar, hal itu menimbulkan sensasi di seluruh negeri. Julian dibawa ke pesawat. Ini adalah pesawat khusus Tentara Api Merah. Di pesawat, Julian bersandar di kursinya, tidak mampu mengangkat energi apapun dari tubuhnya. Kaisar, kamu menang. Dia berbicara dengan lemah. Saudara Fisher, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu aku menang? Sebagai 5 komandan teratas, dan sekarang terlebih lagi sebagai Raja Naga, kamu lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang, tetapi kamu punya melakukan begitu banyak hal yang membuat rakyat menyesal. Sebagai Panglima Tentara Api Merah, pemimpin dari 5 komandan, adalah tugas saya untuk menangkap Anda, jadi jangan salahkan saya. Sudut mulut Kaisar terangkat, membentuk senyuman tipis. Biarkan Sarah pergi dan berikan penawarnya. Dia tidak bersalah. Julian berbicara lagi. Namun, Kaisar menutup matanya dan mulai mengistirahatkan kepalanya dengan mata tertutup dan berhenti berbicara. Julian juga tampak marah. Dia menganggap enteng nyawanya sendiri dan telah lama mengesampingkan hidup dan mati. Sekarang satu-satunya hal yang tidak perlu dia khawatirkan adalah Sarah. Dia dibawa ke Kyoto dan dipenjarakan di penjara bawah tanah. Ini adalah tempat yang didedikasikan untuk menahan beberapa tahanan penting. Dengan dipenjaranya Julian, situasi di Jiangzhou telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Grup lintas era dibubarkan. Aliansi Bisnis 5 Provinsi menghabiskan 500 miliar untuk membeli kembali kota baru lintas era, dan 500 miliar yang dibelanjakan oleh Aliansi Bisnis 5 Provinsi masuk ke kas negara. Kyoto, penjara bawah tanah. Penjara ini dibangun di bawah tanah. Julian dibawa ke penjara bawah tanah yang gelap dan lembab. Tidak ada tempat tidur di ruang bawah tanah, tanahnya berantakan, baunya sangat busuk, dan sangat tidak enak di hidung. Julian duduk di tanah dan bersandar ke dinding. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali sekarang dan bahkan tidak ingin mengatakan apapun. Ia merasa lelah meski bersandar padanya. Merasa lelah, ia langsung terjatuh ke tanah dan tertidur di tanah. Kaisar terus mengumpulkan bukti. Kumpulkan beberapa bukti yang memberatkan Julian. Hanya dalam 1 hari, semua ini selesai. Malam Julian ditangkap. Kaisar kembali mengadakan konferensi pers. Pada konferensi pers, dia berbicara dengan masuk akal. Negara tidak akan pernah membiarkan ngengat muncul. Begitu ditemukan, mereka akan dihukum berat. Setelah menerima laporan dari massa, negara membentuk tim investigasi khusus. Melalui pengumpulan dan investigasi bukti siang dan malam, bukti kejahatan Julian adalah diperoleh. Besok pagi, Julian akan diadili. Di bawah pengawasan seluruh rakyat, interogasi Julian di depan umum, selesaikan kejahatan yang dilakukan satu persatu, beritahu dunia, dan berikan pengingat kepada generasi mendatang. Bah bang bang. Setelah kata-kata Kaisar, para penonton bertepuk tangan meriah. Itulah akhir dari konferensi pers ini. Kaisar pergi setelah mengadakan konferensi pers, kembali ke istana Kaisar, dan bersandar di sofa dengan senyuman tak terlihat di wajahnya. Julian selesai, dan sebuah batu di hatinya akhirnya jatuh. Saat ini, di ruang bawah tanah, Julian terbangun dari kelaparan. Dia sudah diracuni, dan racun di tubuhnya menyedot energi keluar dari tubuhnya, membuatnya mudah lelah. Sekarang dia belum makan selama sehari, dia semakin lelah. Dia sadar, perutnya keroncongan. Dia bangkit dengan lemah dan bersandar ke dinding. Saat ini, dia berkeringat banyak. Ya, apakah ada orang? Beri aku sesuatu untuk dimakan. Dia berteriak. Tapi suaranya sangat lemah hingga dia hampir tidak bisa mendengarnya. Penjara bawah tanah di sebelah. Seorang pria berdiri di samping, melewati gerbang besi, memandang Julian yang sedang bersandar di dinding. Haha.
Haha, naga hitam, apakah kamu juga mengalami hari ini? Bab 364, Hak Veto Satu Suara. Julian baru saja bangun dari tanah, merasa lemas karena lapar dan pusing. Ketika dia mendengar suara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat. Meskipun di dalam dungeon gelap, ada cahaya redup di jalan di luar. Dia melihat dengan jelas ada seorang pria berdiri di penjara besi di sebelahnya. Pakaiannya compang, camping dan rambutnya panjang dan acak-acakan. Julian tidak tahu siapa orang ini. Namun, menilai dari cara orang lain berbicara, itu adalah seseorang yang dia kenal. "Kamu, siapa kamu?" Dia bertanya, tapi suaranya sangat lemah, seolah dia belum makan selama beberapa hari. "Perhatikan baik-baik siapa aku." Pria itu membuang rambut panjang yang menutupi wajahnya dan memperlihatkan wajahnya. Wajahnya dipenuhi janggut. Julian mengidentifikasinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia mengenalinya. Du Buyun. Pria di penjara besi di sebelahnya tidak lain adalah Ivan, yang ditangkap oleh dia dan ratusan orang kuat dari Daxia, dan juga pendiri Istana Hitam. Pertarungan dengan Ivan beberapa tahun lalu tak terlupakan di benaknya. "Ya, ini aku." Du Buyun tertawa terbahak-bahak. "Julian, tahukah kamu apa keinginan terbesarku?" Julian bertanya dengan tenang, "Ada apa?" "Saya akan membunuh kamu." Ivan Lowe meraung. Suasana hatinya langsung memburuk dan dia terus melemparkan dirinya ke arah Julian. Begitu dia bergerak, suara rantai terdengar. Baru kemudian Julian melihat bahwa dia memiliki rantai besi di tangan dan kakinya. Ketika tubuhnya bergerak, rantai besi di tubuhnya bergerak, dan rantai besi itu mengeluarkan suara gemerisik. Dia bergegas maju dan meninju Julian berulang kali. "Itu kamu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Selama bertahun-tahun, aku bermimpi membunuhmu. Ketika kamu membunuh dan menangkapku, kamu hanyalah seorang jenderal. Tetapi sekarang kamu telah menjadi salah satu dari 5 komandan teratas, dan sekarang kamu bahkan lebih. Dia menjadi Raja Naga." Ivan Lowe meraung. Julian berkata dengan tenang, "Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mendapat banyak informasi ketika Anda dikurung di penjara bawah tanah ini. Hanya beberapa hari sejak saya dikanonisasi sebagai Raja Naga, dan tidak ada seorang pun di dunia ini mengetahuinya, tapi kamu, orang yang dikurung di penjara bawah tanah, mengetahuinya." Haha. Tawa liar Ivan Lowe terdengar. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Naga, yang lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang, sekarang dikurung di penjara bawah tanah yang gelap ini. Retribusi, ini benar-benar retribusi." Julian mengucapkan beberapa patah kata, dan setelah menghabiskan seluruh kekuatannya, dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Di ruang bawah tanah yang gelap, Julian tidak tahu apakah itu siang atau malam, dia juga tidak tahu berapa lama dia di penjara. Dia hanya merasa lapar, dadanya menempel di punggungnya, dan kepalanya terasa pusing. Dia menggelengkan kepalanya sedikit untuk membangunkan dirinya. Dadada. Pada saat ini, terdengar suara sepatu kulit besar yang bersentuhan dengan tanah. Seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja merah berjalan mendekat. Ada ukiran api di baju ini. Ini adalah baju api merah. Melihat kemeja itu, Julian tahu bahwa orang yang datang adalah Kaisar, Panglima Tentara Api Merah. Buka. Sebuah perintah datang. Klik. Kunci pintu besi terbuka. Kaisar berjalan ke ruang bawah tanah tempat Julian berada. Begitu dia masuk, dia mencium bau yang menyengat dan tidak sedap. Dia menutup hidungnya dengan tangannya dan menatap Julian yang sedang duduk di tanah dan bersandar di dinding, dan tidak bisa menahan tawa. "Saudara Fisher, saya di sini untuk menemui Anda. Apakah Anda baik-baik saja di sini?" Julian melirik Kaisar dan berkata dengan lemah, "Terima kasih, Saudara Kaisar, karena telah memperhatikan saya. Saya baik-baik saja dan saya belum bisa mati." Kaisar tersenyum dan berkata, "Julian, kamu akan diadili besok. Kamu akan diadili di depan mata seluruh negeri. Kejahatan yang telah kamu lakukan akan dicantumkan satu persatu. Kamu mengatakan itu untuk hal-hal ini kamu telah melakukannya, kamu akan ditembak. Apakah 10 kali cukup?" Julian memandang Kaisar, tetapi dia tidak berbicara. Walaupun ada rasa marah di dalam hatinya, namun ia tidak menunjukkannya karena memang ia tidak mempunyai kekuatan. Kaisar melanjutkan, "Masih ada 8 jam sampai Anda diadili. Status Anda terlalu tinggi. Anda adalah Panglima Hutan Belantara Selatan dan Raja Naga. Untuk menghukum Anda, 4 komandan lainnya akan melakukannya, jadilah hakim kali ini. Dan Sekretaris Jenderal, Ketua Eksekutif, apakah Anda ingin mati, atau dikurung di tempat gelap ini seumur hidup Anda?" Julian menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Kaisar, saya tidak pernah menentang Anda, atau melawan tokoh-tokoh besar di Kyoto ini. Saya berada di hutan belantara selatan dan tidak memiliki pengaruh terhadap Anda. Mengapa Anda ingin menyingkirkan saya?" Julian menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. "Ya." Kaisar tersenyum ringan dan segera memerintahkan, "Bawalah kursi." Tak lama kemudian, seseorang membawa kursi. Kaisar duduk, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, memandang Julian dan tersenyum ringan, dan berkata,
itu karena Anda adalah Panglima Tentara Naga Hitam. Tahukah Anda bagaimana mantan Panglima itu pemimpin Tentara Naga Hitam meninggal 30 tahun yang lalu? Julian memandangi Kaisar. Kaisar melanjutkan, ada perubahan besar 30 tahun yang lalu karena Panglima Tentara Naga Hitam memiliki hak veto. Izinkan saya memberitahu Anda, pemilihan nasional baru akan segera hadir. Jika tingkat dukungan seseorang melebihi Raja Lama, maka orang ini adalah Raja Baru. Tetapi jika Komandan Naga Hitam memvetonya, Raja Baru tidak akan bisa mengambil alih. Jadi, mantan Naga Hitam harus mati agar Raja berhasil naik tahta. Julian bertanya dengan tenang, maksud Anda, mantan tentara Naga Hitam tewas dalam konspirasi untuk memperebutkan tahta. Kamu bisa memahaminya. Tapi, saya sudah mengundurkan diri. Saya bukan lagi Naga Hitam, dan saya bukan lagi Panglima Tentara Naga Hitam. Mengapa Anda mengejar saya? Julian memandang Kaisar bahwa Kaisar pasti mempunyai motif tersembunyi. Jika dia dapat mengajukan beberapa pertanyaan, itu sempurna. Kaisar berdiri. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengetahui hal ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Klik. Pintu besi dikunci lagi. Ekspresi Julian berangsur-angsur menjadi serius. Dia tahu bahwa berkelahi di pengadilan itu menakutkan, dan memperebutkan kekuasaan itu menakutkan, tapi dia tidak menyangka itu akan begitu menakutkan. Hanya karena Panglima Tentara Naga Hitam memiliki hak veto, dia tewas dalam konspirasi tersebut. Dia tahu bahwa apa yang disebut hak veto adalah karena Xinjiang, dan dia sangat memenuhi syarat untuk memegang Xinjiang. Tapi apa konspirasi Kaisar? Apakah Kaisar juga ingin merebut tahta? Namun ada aturan tidak tertulis di Daxia, yaitu tentara tidak boleh mengikuti pemilu. Apa yang ingin dia lakukan? Julian sedang berpikir. Julian. Ada suara yang datang dari sebelah. Julian sedikit memiringkan kepalanya, memandang Ivan yang berdiri di samping, menatapnya, dan berkata dengan lembut, "Nah, apakah ada yang salah? Aku tahu kamu terlihat sangat sakit sekarang. Sepertinya ada yang tidak beres dengan tubuhmu. Apakah itu racun?" Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ivan sekali lagi. "Kamu benar-benar berpengetahuan luas. Kamu bahkan tahu bahwa aku tersihir." "Ya, aku memang tersihir. Julian, aku punya cara untuk menyembuhkanmu, tapi aku punya syarat. Selama kamu berjanji padaku, aku pasti bisa menyembuhkanmu." Julian memandangnya dan tidak langsung setuju, tetapi bertanya, "Apa syaratnya?" "Mari kita bicarakan. Aku tahu kamu harus punya rencana cadangan, dan kamu pasti bisa keluar hidup-hidup. Permintaanku sangat sederhana. Selamatkan aku dari penjara bawah tanah yang gelap, dan aku akan memberimu cara untuk menghilangkan racunnya." Ivan menyatakan permintaannya. Mata Julian berbinar. Jika Ivan benar-benar punya cara untuk menyembuhkannya, maka tidak sulit menemukan cara untuk mengeluarkannya. Namun, dia tidak serta-merta menyetujuinya. Sebaliknya, dia berkata, "Saya membuat catatan. Jika saya bisa bertahan, saya akan datang kepada Anda untuk berdagang lagi." Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Karena dia sangat lapar, dan bahkan jika dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia akan menghabiskan seluruh energinya. Bab 365, Uji Coba Umum. Julian menutup matanya dan tertidur sebelum dia menyadarinya. Namun tak lama kemudian saya terbangun dari rasa lapar lagi. Lalu tertidur lagi. Siklus itu terus berlanjut, berulang berkali-kali. Akhirnya, langkah kaki datang. Beberapa pasukan api merah yang bersenjata lengkap masuk dan membawa Julian keluar dari ruang bawah tanah. Setelah berjalan keluar, Julian melihat matahari bersinar di tubuhnya, sangat hangat, tetapi sangat menyilaukan. Ada banyak kendaraan militer yang diparkir di pintu masuk dungeon. Salah satu pintu mobil terbuka, dan Kaisar yang mengenakan kemeja api merah berjalan mendekat. Melihat Julian, yang pucat dan malu, dengan senyum cerah di wajahnya, "Saudara Fisher, sepertinya kamu kurang istirahat tadi malam." Julian bahkan melirik ke arah Kaisar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia benar-benar tidak punya tenaga. Jika dia tidak didukung oleh seseorang, dia akan jatuh ke tanah. "Bawa pergi, bawa ke istana Jingsing." "Ya." Julian dibawa ke dalam mobil. Kyoto, Istana Hukuman. Disinilah beberapa orang berkuasa diadili. Tempat ini tidak akan digunakan setahun sekali. Namun saat ini, warga berkumpul di Xindianwei, termasuk wartawan dari seluruh negeri bahkan beberapa media asing. Di antara kerumunan itu, masih banyak sosok familiar yang berdiri. Ada Sarah, ada Taraf, ada Cindy, ada Melanie, dan ada Priscilla. Beberapa orang yang berhubungan dengan Julian semuanya telah tiba. Beberapa kendaraan militer datang. Semua kamera menghadap ke mobil yang mendekat. Teman-teman penonton, ini jam 8 pagi. Ini Istana Hukuman Kyoto. Hari ini, Naga Hitam Julian akan diadili di sini, orang kuat ini. Acara televisi di seluruh negeri meliput insiden tersebut. Kendaraan militer melaju dan berhenti di pintu masuk ruang eksekusi. Beberapa pasukan api merah yang bersenjata lengkap datang dengan cepat dan membuka jalan.
Pintu mobil terbuka. Julian ditarik keluar dari mobil. Klik klik klik. Kamera terus merekam. Wajah Julian pucat, tubuhnya kotor, dagunya ditutupi janggut, dan dia terlihat sangat malu. Pada saat ini, dia tidak ada hubungannya dengan naga hitam yang agung dan mendominasi. Oh, sayang sekali. Dewa Perang Gritsia yang agung sebenarnya melakukan begitu banyak kejahatan demi keinginan egoisnya sendiri. Bah, dia pahlawan nasional, dia hampir menjadi kanker nasional. Di depan TV, banyak orang yang mengumpat. Bahkan ada orang di lokasi kejadian yang melemparkan telur, kubis, dan tahu ke arah Julian. Julian dipukul di sekujur tubuhnya. Badannya dilapisi kuning telur dan sedikit sisa tahu. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Kaisar terangkat, membentuk senyuman tipis. Di keramaian, Sarah menangis dengan sedih. Dia ingin bergegas, tapi ada tentara api merah di depannya untuk menjaga ketertiban. Gadis-gadis lain tidak tahan melihat pemandangan ini, jadi mereka berbalik. Di bawah hinaan banyak orang, Julian dibawa ke ruang eksekusi. Lobi ruang eksekusi. Beberapa orang penting telah tiba satu demi satu. Sekretaris Jenderal Russell Stone, Kepala Eksekutif Adan Long. 4 komandan besar, Kaisar, King Kotake, Tuan, dan Raja Barbar, berkumpul bersama. Selain itu, ada banyak eksekutif senior. Di bawah ini, wartawan dari seluruh negeri berkumpul. Julian dibawa ke posisi sidang. Dia duduk, tetapi dia sangat lemah sehingga dia bersandar di kursi dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya. Tempat pertama di ruang eksekusi. Sekretaris Jenderal berdiri, memandang banyak reporter media. Proses pembuatan. Sekretaris Jenderal berdiri, memandang banyak reporter media, dan berkata dengan lantang. Hari ini, di persidangan umum Naga Hitam Julian, semua kejahatan yang telah dilakukannya akan dicantumkan satu persatu, dan dia akan dihukum sesuai dengan yang pantas diterimanya. Pada saat yang sama, kami juga akan mengingatkan orang-orang yang menjabat bahwa sebagai orang-orang di kantor, kita harus melayani rakyat dengan sepenuh hati daripada menggunakan kekuasaan kita untuk mencapai keinginan egois mereka sendiri. Sekarang, saya nyatakan bahwa persidangan umum telah dimulai. Dengan suara Russell, persidangan publik yang sangat dinanti-nantikan secara resmi dimulai. Adegan besar itu dipenuhi dengan keheningan. Mata semua orang tertuju pada Julian, ada yang bersimpati, ada yang menyedihkan, dan kebanyakan dari mereka menghina. Ya, bisakah kamu memberiku makanan? Julian dengan lemah membuka matanya. Cahaya di tempat itu begitu menyilaukan hingga dia merasa tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Suaranya lemah. Namun pemandangannya sangat sunyi, meski suaranya lemah, tetap terdengar di telinga banyak orang. Banyak orang menangis saat melihat penampilan Julian. Terutama Taraf. Dia tahu bahwa Julian berdedikasi kepada rakyatnya. Dia sudah mengundurkan diri, tetapi ketika negara membutuhkannya dan ketika medan perang membutuhkannya, dia tidak ragu-ragu dan bergegas ke medan perang Southern Wilderness dengan mengenakan kemejanya. Namun pada akhirnya, semuanya berakhir seperti ini. Dia berdiri dan bertanya sambil menangis. Tuan, meskipun Julian adalah seorang tahanan, tidak ada peraturan tentang penganiayaan terhadap tahanan dalam Kode Daxia. Apakah ini cara Anda memperlakukannya? Apakah ini cara Anda memperlakukan seseorang yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara? Keraguan Taraf bergema sepanjang adegan itu. Kaisar kemudian berdiri dan menjelaskan, saya benar-benar minta maaf. Ini memang kelalaian kami. Kami sibuk mengumpulkan bukti dan lupa memberi Julian makanan. Saya akan mengatur seseorang untuk menyiapkan makanan dan menunggu dia untuk makan dulu. Penuh penilaian. Setelah Kaisar meminta maaf, dia memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan makanan. Julian duduk di kursi, berbalik sedikit dan melihat kotak juri di belakang. Ada banyak orang di kursi, banyak di antaranya dia kenal. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya. Dia bersandar di kursi lagi, menunggu makanan. Makanan disiapkan dengan cepat. Makanan siap dalam waktu sekitar 10 menit. 3 hidangan dan 1 sup yang sangat kaya. Julian menyelesaikan makannya di bawah pengawasan seluruh negeri. Setelah makan, dia merasa sedikit lebih kuat. Meskipun dia masih sangat lemah, dia tidak perlu berbicara terlalu keras lagi. Oke, sidang umum dimulai. Adan Long berdiri, mengambil materi yang telah disiapkan, dan mulai memberitahu Julian tentang kejahatan yang telah dilakukannya selama periode ini. Saya butuh 10 menit untuk menyelesaikan membaca. Selanjutnya para saksi naik panggung. Orang pertama yang naik panggung adalah keluarga Baker, salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangzhou. Halo, nama saya Ari Baker. Saya anggota keluarga Baker di Jiangzhou. Sekarang saya berdiri di sini. Saya ingin mengungkap Julian. Dia membunuh keluarga saya. Ari belum terlalu tua, dia terlihat masih remaja. Dia mulai berbicara tentang proses Julian membunuh keluarga Baker. Dia melebih-lebihkan. Pernyataannya tersebut memicu kemarahan publik.
Ada banyak kutukan di tempat kejadian. Bunuh dia, bunuh dia. Ini sungguh menyia-nyiakan hidup manusia dan harus dihilangkan. Tenang, tenang. Adegan itu menjadi sunyi. Ari menangis, kakekku, ayahku, pamanku, dan paman keduaku semuanya mati di tangannya. Dia menunjuk ke arah Julian dengan air mata berlinang, karena dialah keluargaku hancur. Aku, keluarga Baker, selalu berani marah dan tidak berani berbicara, karena dia adalah naga hitam dan komandan panglima tentara naga hitam di hutan belantara selatan. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Anda semua, Tuan, karena dapat memberi saya kesempatan ini untuk mengungkap apa yang telah dilakukan Julian. Ari berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Selanjutnya, saksi berikutnya naik ke panggung. Inilah keluarga Murray, 4 keluarga besar di sungai. Saksi datang ke panggung satu demi satu untuk bersaksi melawan Julian. Akhirnya Billy dari keluarga Sawyer juga dibawa ke ruang eksekusi. Dia berbicara dengan air mata berlinang, Julian adalah binatang buas. Saya melihatnya membunuh ayah saya dan melumpuhkan saya. Dia tidak hanya melumpuhkan kedua kaki saya, dia juga melumpuhkan kaki ketiga saya. Billy menangis dengan sangat sedih. Tangisannya sangat keras. Saat ini, semua orang di seluruh negeri marah. Julian, bajingan ini, sebenarnya telah melakukan begitu banyak hal jahat. Tarik dia keluar dan tembak dia. Ujian macam apa ini? Tembak saja dia. Setelah saksi terkait naik ke panggung satu demi satu, Kaisar bertanya, Julian, apakah Anda mengenali ini? Mendengar ini, semua mata tertuju pada Julian. Bersambung.